Halo, assalamualaikum sobat. Selamat datang di channel Ramos Farm. Pada kesempatan kali ini kita membuat video alat-alat utama yang dibutuhkan oleh seorang teknisi elektronik, baik itu teknisi TV, teknisi handphone, dan teknisi laptop. Apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk teknisi pemula? Simak terus video ini. Bagi sobat yang baru berkunjung di channel ini dan belum menekan tombol subscribe-nya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dan memberi manfaat. Oke, langsung saja. Di sini akan saya jelaskan alat-alat utama yang dibutuhkan oleh seorang teknisi elektronik, baik itu teknisi HP, teknisi laptop, dan teknisi TV. Pokoknya teknisi yang berhubungan di bidang elektronik. Untuk alat yang pertama, tentu saja kita harus memiliki obeng. Kita harus memiliki beberapa jenis obeng. Obeng plus dan obeng minus. Atau bila tidak mau terlalu ribet, kita bisa membeli obeng yang satu set. Contohnya seperti ini. Ini sudah memiliki 31 jenis mata obeng. Biasanya ini digunakan oleh teknisi laptop dan teknisi HP. Oke, setelah obeng, kira-kira apalagi yang dibutuhkan oleh teknisi elektronik? Tentu saja yaitu alat ukur. Ini namanya multitester analog. Multitester ini digunakan untuk mengukur arus listrik, mengukur tegangan, dan mengukur hambatan dan lain sebagainya. Multitester sendiri ada dua jenis. Ini yang analog. Di sini saya punya satu lagi yang digital. Beda yang analog dengan yang digital. Kalau yang analog, dia sistemnya masih memiliki jarum. Begini, jadi dia memiliki jarum. Itu kalau yang multitester analog. Kalau yang digital, dia tidak memiliki jarum lagi, tapi memiliki tampilan seperti ini. Jadi untuk ini terserah sobat di rumah mau memilih menggunakan yang digital atau menggunakan yang analog. Kalau masalah harga tidak jauh beda dengan yang analog dengan digital. Intinya seorang teknisi elektronik itu setidaknya harus memiliki multitester, baik itu yang digital ataupun yang analog. Kalau bisa sih kita miliki dua-duanya. Oke, setelah multitester, selanjutnya kita harus memiliki solder. Ini namanya solder. Solder ini nanti fungsinya untuk melelehkan timah, untuk mencabut komponen yang menggunakan timah. Solder itu ada dua macam, ada yang biasa seperti ini dan ada yang solder uap. Untuk teknisi pemula setidaknya memiliki solder yang biasa aja. Ini
Ini biasanya harganya bervariasi, yang harga 15.000 sampai yang ratusan ribu. Jadi untuk harganya disesuaikan saja dengan kondisi kantong. Kalau solder uap ini biasanya lumayan mahal. Ini harganya bisa mencapai ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan. Solder uap ini biasanya kita gunakan untuk teknisi laptop dan teknisi handphone. Kalau hanya untuk teknisi televisi, kita cukup menggunakan solder biasa. Selanjutnya, setelah solder kita harus memiliki timah. Ini bentuknya timah gulung. Timah gulung itu seperti ini. Ini nanti kita solder dengan solder ini, dia akan meleleh dan fungsinya untuk merekatkan komponen elektronik atau menempelkan komponen-komponennya di papan PCB-nya, baik itu resistor, IC, kondensator, kapasitor, dan lain sebagainya. Timah ini juga dia ada dua macam. Ini yang timah kawat atau timah batang, dan ini timah cair. Ini bentuknya cair, tapi ini timah juga. Fungsinya sama aja. Biasanya kalau penggunaan timah cair ini menggunakan solder uap. Setelah itu yang kita butuhkan penyedot timah. Ini namanya sedotan timah. Jadi nanti setelah kita solder timahnya dan timahnya meleleh, kita harus sedot dengan alat penyedot timah ini agar timah yang menempel itu bisa tercabut. Selanjutnya kaca pembesar. Kaca pembesar ini sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Ini nanti kita gunakan untuk melihat bagian komponen-komponen yang kecil, karena terkadang ada komponen elektronik itu yang bentuknya sangat kecil, jadi kita membutuhkan kaca pembesar untuk melihat komponennya. Selanjutnya kita memerlukan power supply. Ini namanya power supply. Di sini saya menggunakan power supply yang analog, dan power supply ini juga ada yang berbentuk digital. Harganya juga bervariasi. Ini fungsinya merubah tegangan AC menjadi DC, karena ada dua macam tegangan, yaitu AC dengan DC. Untuk alat-alat elektronik yang kita gunakan itu menggunakan tegangan DC, jadi kita memerlukan power supply. Mungkin itu aja alat yang dibutuhkan oleh teknisi pemula. Untuk alat-alat yang lainnya nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Seiring dengan berjalannya usaha kita, nanti kita akan tahu apa saja yang kita butuhkan untuk tambahan alat-alatnya. Contohnya seperti ini adalah alat tambahan. Ini namanya kawat jumper dan lain sebagainya. Mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawan yang ingin memulai usaha di bidang servis elektronik, baik itu teknisi TV, teknisi handphone, dan teknisi laptop. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya.